Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini lagi-lagi bahas Redford ya. Tentunya dari kemarin tuh ada beberapa yang spam komen sampai menggunakan kata-kata tidak sopan. Mohon maaf, di channel YouTube gua tuh bisa didetect ya kayak gitu-gitu. Jadi bukan cuma di Telegram Ponzi yang bisa dilarang menggunakan kata-kata kasar, nanti di-kick ya, nanti harus saling menghargai gitu. Kalian aja para pemain Ponzi harus saling menghargai. Masa di konten orang lain gitu ya, malah pakai bahasa kasar-kasar gitu. Aduh, jadi kelihatan kan skala pendidikannya bagaimana gitu ya. Nah, ini juga ada salah satu komentar yang menurut gua perlu dibahas di sini ya. Jadi ini dari komennya Bang Anggi sebenarnya dia cerita gitu ya, tentang pertemuan awal mula perpisahan kayak AGT dan juga NL. Nah, terus gue jawab kan, betul bang. Terus ada yang komen nih, ya dari rpn.channel, sok tahu lo bang gitu ya. Nanti kalau aman-aman aja gimana? Kan malu lah YouTuber. Kalau saya jadi YouTuber, kalau tidak terbukti pasti saya tutup channel gitu ya. Padahal dia nggak punya channel gitu ya, tapi ngajarin orang malu gitu ya. Terus gue cuma jawab aja ya, lebih malu mentor Ponzi, main APK Ponzi, rabat gacor, dapat duit member gitu ya. Ternyata ya gue pikir pemain Ponzi itu udah nggak punya malu gitu ya. Ya memang karena dia nggak punya malu ya begitu kerjanya. Terus ngajarin tutup channel lah. Kan emang udah jelas ya Redford itu entitas ilegal ya. Itu pun bukan kata gua, dari SWI OJK yang sudah secara resmi memberitahukan itu gitu ya. Jadi kalau ini ya, ini menurut gua bukan orang awam sih komen-komen seperti ini. Ini jelas ini para mentor, afiliator gitu ya, leader ya. Ya jelas dia nggak suka kalau bisnisnya diganggu, bisnis tipu-tipunya diganggu. Terus di sini gue juga pengen bahas terkait pertemuan ya. Pertemuan yang kudanakan. Itu katanya sih. Pertemuan ya semoga bukan jadi perpisahan gitu ya. Kayak ya kemarin-kemarin lah skema-skema Ponzi lainnya gitu kan. Nah terus di pertemuan itu di 1 Oktober di Ritz-Carlton Pacific Place ya di Jakarta. Nah ini ya ada pemberitahuan nih. Menuju siang tanggal 24 ya, para analis bla 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 pertemuan offline The Ritz-Carlton Jakarta mengeluarkan undangan untuk menghadiri pertemuan. Harap terus bekerja keras untuk memperkuat tim dan undang ya. Memperkuat timnya dengan mengundang orang ya. Jangan lupa jangan cuma diundang tapi diajak juga buat depo. Kalau dia nggak depo ya jelas kalian kan nggak dapat duit apa-apa. Itu kan udah jelas ya komisi-komisinya ya. Terus di sini anggota yang telah mengamankan slot akan bergabung dengan analis dan pemimpin tim luar biasa lainnya untuk berpartisipasi 1 Oktober selama pertemuan. Tim Heart of Hope ya, ada Heart of Hope juga akan menanggung biaya perjalanan pulang pergi penuh untuk para pemimpin tim yang luar biasa yang datang ke pertemuan. Catatan, analis masih akan memberi kami 2 sinyal perdagangan itu ya, itu nggak penting lah ya. Nah, jadi ya syarat ketentuan tetap berlaku ya, tetap harus kalian mengundang kalau mau diajak ke acara itu gitu. Nah, terus juga kalau kalian perhatikan di sini ya, Heart of Hope menanggung biaya perjalanan pulang pergi. Nah, ini jangan sampai kayak kasus Mak Enel. Dia dari, kalau nggak salah dia dari Makassar ke Bandung gitu ya, naik pesawat ya, nggak mungkin dong jalan kaki ya kan. Naik pesawat bilangnya bakal diganti, totonya pas hari itu pertemuan besoknya udah nggak bisa diakses dan katanya gitu ya tiket pesawatnya nggak diganti. Jangan ya begini juga gitu ya. Heart of Hope janji mau bayarin tiket pesawat, totonya nanti malah ya tahu sendiri lah ya. Ya itulah kalau kita berbisnis dengan ya penipu ya, jangan salah, pasti kita bakal ditipu juga. Terus ini ya fotonya, thanks for giving appreciation event Jakarta Indonesia 1 Oktober 2022 Saturday 7 PM The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place gitu ya. Heart of Hope ya. Loh tadi dulu benar, kenapa Heart of Hope aja gitu loh, kenapa logo Redfordnya nggak dimasukin juga? Kan ngundang orang-orang yang ada di Redford loh. Kok cuman Heart of Hope aja?
Gimana sih? Takut nanti Bapepti sama OJK datang? Apa gimana gitu kan? Nih aneh nih, harusnya ditambah juga dong ya logo dari Redford. Karena spanduk-spanduknya juga kemarin kalau Baksos gitu ya memberikan bantuan itu ada Redford juga, ada panda gitu ya. Jadi jangan bikin stiker ataupun apa ya, semacam pemberitahuan seperti ini tanpa ada logo Redford, karena kalian kan satu bagian ya. Jangan sampai nanti ketika Redford udah nggak bisa diakses, kabur, terus Heart of Hope ini pindah lagi nih ke Bitdidi, ke Berry, atau platform lainnya yang model aplikasi skema Ponzi. Nah ini juga ya, ada pemberitahuan lagi kalau mereka sudah memberikan undangan itu ya untuk peserta makan malam sebagai apresiasi hati harapan atau Heart of Hope. Nah ini ya, anggota terus surat elektronik ini akan menjadi satu-satunya bukti kehadiran dan tidak akan diubah, dipindahkan atau dibocorkan sesuka hati. Selain itu acara bulan karnaval pemimpin, oke. Nah berikutnya 1 Oktober gaji bulanan. Terus 1 Oktober juga pimpinan bintang 1 yang baru memimpin tim yang dipromosikan akan dibayar penuh kembali. Oke ya. Jadi nih ya, undang-undangan ini itu sesuai dari kalian banyak-banyakan mengundang orang. Jadi kalian diundang di acara itu 1 Oktober itu, tentunya ketentuannya kalian juga harus ngundang banyak orang gitu ya. Kalau kalian nggak ada mengundang orang, kalian main solo, udah jelas kalian nggak bakal dapet undangan untuk diajak makan malam mewah. Sampai nih ya untuk yang nomor 2 nih ya di sini ya. Ini sampai dirinciin seperti ini nih ya. Contoh gitu ya, bintang 2 lah segala macam. Aduh ya udah jelas ya, ini sebenarnya cuman ngajak-ngajak orang skema Ponzi. Ya hitung-hitung pada saat acara itu bisa nambah-nambah untuk uang ya, nambah-nambah uang. Karena di Ritz-Carlton juga kan nggak murah gitu ya untuk sewa-sewa. Jadi dengan cara inilah mereka untuk menambah finansialnya untuk acara itu ya, mantap. Nah ini gue juga nemu ya, dapet undangan, alhamdulillah nih katanya ya. Nih congratulations lah tuh. Katanya ini undangannya surat digital, email gitu kan, atau surat secara resmi, jangan teks chat kayak gini dong. Ini kan kelihatan banget kalau tidak profesionalnya. Iya dong, harusnya dibikinkan surat juga, terus dikasih ke membernya ataupun juga ya tim Ponzi-nya atau mentor Ponzi-nya. Kalau cuma chat-chatan seperti ini ya gimana ya gitu ya. Terus ya cuman pemberitahuan kalau orang ini bisa ya datang ke acara yang akan diadakan di Ritz-Carlton. Tentunya yang gue bisa pastikan orang ini adalah orang yang jago ngundang-ngundang orang, modus marketing, mulut cantik ya, ngasih tahu profit gini nih, padahal ya cuma aplikasi penipuan aja. Terus ya di grupnya Redford nih ya, wah Bakinan niat banget bikin videonya pakai grup gue subscribe lah grup gue ya. Ini salah satu ini ya mentor Ponzi, dia subscribe nih. Gak, pertanyaannya gini kan, ini grupnya atas nama Redford dan Bitdidi, bukan grup Faisal gitu ya. Kalau grupnya Faisal gue nggak masuk sih, tapi karena ini grupnya Redford dan juga Bitdidi ya gue masuk gitu ya. Terus dia nge-share, terus dia ada yang komen nih, Binance ilegal tapi jaya terus di Indonesia. Kembali ke tim dan sepak terjang Heart of Hope. Aduh, sepak terjang, sepak bola kali ya. Dan Redford yang terus memajukan dan mendapatkan kepercayaan dari awal Bonfire sampai sekarang. Wah, Bonfire aja udah penipuan nih jelasnya. Ada yang nge-dislike. Apa sih bandingin sama Binance? Udah tahu walaupun dia ilegal di Indonesia, tapi dia di CMC nomor 1. Nah, kalau di Redford di CMC mana? Gak ada kan? Ya jadi exchange halu, penipuan. Terus nih di komen lagi, coba ajak Bakinan bro biar dia tahu legitnya cuan Redford. Oh, jelas ya, ini mentor Ponzi ya, pemain Ponzi doyan banget dengan aplikasi seperti ini. Karena dia nggak penting ya menipu orang lain, dia mendapatkan cuan orang lain gitu ya dengan cara menipu. Enggak, yang penting cuan gitu ya. Jadi kalau dengan komen seperti ini, gue harap orang awam sudah bisa membedakan antara pemain, orang biasa dan korban. Kalau dia begini ya dia udah tahu ya. Kalau gue sendiri pun
diundang untuk main Redford, kayaknya gue nggak mau pakai undangan lo deh, gitu kan. Ya buat apa, lo udah kaya gitu ya, udah kayak menipu gitu ya. Dan kalaupun main di Redford, tunggu Redford legal dulu ya, dan dinyatakan sebagai entitas legal oleh OJK dan juga diawasi oleh Bapepti, baru deh gue join di Redford. Tapi selama itu tidak ada, ya ngapain gitu ya, buang-buang waktu, buang-buang energi. Terus juga ngeliatin Heart of Hope ini ya, gue jadi curiga para tim dari Heart of Hope ini memang ya akan lompat-lompat terus nih ya. Udah kemarin Panda, Bonfire gitu ya, lompat kemarin ke ROBD sebentar gitu ya, ngeklaim enggak, terus sekarang ke Redford ya. Jadi ya pastinya jadi kutu loncat, dan juga loncat-loncatnya kepada exchange yang ilegal dengan skema Ponzi. Ya udah jelas dong ya, ini yayasannya hanya sebagai tameng doang ya, dalamnya sebenarnya ya isinya pemain Ponzi. Nah ini pendapat pribadi gue ya, kan banyak juga yang komen, Kak tuh buktinya Redford nggak scam. Dari awal juga Redford scam itu penipuan, Redford itu penipuan bos. Redford sampai sekarang masih bisa diakses. Kenapa? Gue percaya nih ya, Redford ROBD itu satu komplotan. Atau sekarang ini ada Berry, Bitdidi, itu semua menurut gue satu komplotan yang sama. Nah sekarang ini ROBD kan udah nggak bisa diakses. Sekarang ini bayangannya, kalian sebagai pembisnis, kalian punya 2 bisnis cabang, tiba-tiba ambruk gitu ya, kalian tentunya nggak mungkin dong tutup dua-duanya nih bisnis kan. Kalian pasti bakal rugi, nggak dapet cuan. Ya tentunya kalian bakal tutup satu persatu, ya dong. Nah, seperti halnya ROBD ditutup dulu. Ya nggak mungkin dong Redford ROBD tiba-tiba tutup dua-duanya. Ya nah, itu dikasih waktu sama mereka, karena mereka juga nggak mau rugi. Nah, ROBD dulu tutup, nanti dilanjut pasti Redford. Nanti pas ROBD ini mulai tutup, nanti mulai nih mereka mendevelop aplikasi serupa model skema Ponzi lainnya. Ya tentunya kalau ditutup dua-duanya ya jelas, ini mindset kalian jangan kalah pinter lah sama yang ngedevelop dan para pemain Ponzi ya. Mereka juga nggak mau rugi kalau ditutup dua-duanya kerannya gitu kan. Ya mereka kan nggak dapat apa-apa, sedangkan mungkin masih proses develop aplikasi Ponzi berikutnya gitu kan. Jadi udah jelas diperanin satu nih Redford, supaya apa? Supaya ya bisalah balik-balikin modal ataupun dapetin cuan tambahan gitu ya, dan nunggu untuk aplikasi rilis baru berikutnya. Ya seperti itulah kira-kira yang bisa gue gambarkan dari sisi pengusaha bisnis ya. Itu jadi nggak mungkin dong gue tutup dua-duanya, orang satu masih cuan, masih rekrutmen jalan ya, yang satu aja dulu ditutup nih udah mulai bosen lah, kita ganti marketing barulah, kita ganti target pasar barulah gitu ya. Jadi kalian jangan mau dibodohin. Harusnya kalian sih lebih pinter lah ya, harusnya. Itu untuk orang awam, pemain Ponzi mah udah pinternya melebihi akhirat gitu kan. Karena memang hatinya mungkin udah lock out, hatinya udah dinonaktifkan, gak punya rasa malu, yang penting cuan. Oke, so mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.